Mas Vito suruh saya untuk nganterin makanan ini ke supir angkot. Biar dia kan bisa kemana-mana sampai besok pagi. Benar ini tempatnya. Wah, saya parkir dulu di sini deh. Malam, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya mau ngasih ini, Pak. Tapi saya nggak pesen, Pak. Ini, Pak, pemberian orang dermawan yang mau berbagi. Lagian juga bukan cuma Bapak kok yang dapat. Semua di sini dapat, Pak. Nih, ambil, Pak. Oh, itu, Pak. Iya, Pak. Aduh, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ngomong-ngomong, nama Bapak siapa sih, Pak? Oh, nama saya Pak Mahmudin. Pak Mahmudin ya. Bapak siapa, Pak? Udin. Oh, Udin. Iya. Ya sudah ya, Pak ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Malam takut hujan. Hati-hati ya, Pak. Makasih banyak. Doyan ya, Mas. Waduh, baik banget tuh orang. Gini hari masih makanan. Waduh, stok makanan makin banyak nih. Buat bini yang lahiran juga nggak kelaparan lagi. Mas Vito, misi saya sudah laksanakan. Misi komplit. Dan ternyata benar, targetnya benar itu Pak Mahmud memang. Pokoknya saya akan standby di sini. Biar dia nggak kemana-mana sampai pagi. Ayo Salim, semangat! Mas Vito, misi sudah dilaksanakan. Targetnya benar bernama Mahmud. Sekarang saya standby mengawasi depan rumahnya. Mam, sebentar lagi orang yang udah mencelakai Mama akan dapat hukuman atas perbuatannya, Mam. Bu Soraya udah gak bisa berkelit lagi, Mam. Dia akan mendekam di penjara. Mam, kalau Bu Soraya terbukti jelas salah, aku nggak bisa membiarkan Putri berhubungan dengan Pangeran. Karena omanya Pangeran adalah pembunuh Mama. Aku mau yang terbaik buat Putri. Ki, lo tuh harusnya nggak perlu sampai kayak gitu. Ya kan lo sama Tristan tuh temenan. Lo juga tinggal satu apartemen sama Tristan. Kan bisa semuanya diomongin baik-baik. Put,
Mendingan lo gak usah nasihatin gue deh. Kalau ujung-ujungnya lo cuma belain Tristan. Gue gak belain Tristan. Lo berdua itu sahabat gue. Ya gue gak mau lah lo berdua ribut cuman gara-gara rebutan Mel. Sayang, udah kamu sabar ya. Put, gue cinta sama Mel. Gue pengen sama dia, gue pengen ngebahagiain dia. Iya, gue ngerti. Tapi kalau cara lo kayak tadi, yang ada Mel itu jadi kesel, risih, terus ngejauhin lo. Itu semua gak bakal gue biarin, Put. Bagaimanapun juga gue sama Mel udah sepakat tunangan. Aduh, keras kepala banget sih. Udah kamu yang sabar ya. Kamu jangan kebawa emosi. Ki, mendingan sekarang lo pulang deh. Lo sadar kan? Cuman karena lo sama Tristan sama-sama gak bisa nahan emosi. Apartemen atas sama Citra jadi berantakan. Jadi mendingan sekarang lo jangan bikin masalah lagi. Lo pulang. Sayang, kamu yang sabar ya. Sebenarnya tuh aku kasihan tau sama Rizky. Tapi aku juga kasihan sama Tristan, sama Mel juga. Kita harus gimana lagi sayang? Kita emang cuma bisa ngasih mereka saran, tapi selebihnya kan itu masalah mereka. Harus mereka yang selesain. Sayang, saya jawab telepon sebentar ya. Aku udah punya bukti soal keterlibatan Bu Soraya dalam peristiwa kematian Mama. Mulai sekarang, sebaiknya kamu pikirin lagi kelanjutan hubungan kamu dengan Pangeran. Gimanapun juga Pangeran adalah cucu dari orang yang sudah membunuh Mama. Bukti apa yang didapat Vito? Sayang, ayo oke? Barusan dapat WhatsApp dari siapa? Iya, enggak, cuman ngecek doang, tapi nggak ada apa-apa kok. Kamu udah teleponnya? Udah, baru aja. Yaudah yuk pulang. Ya udah, biar saya anterin ya. Halo, Ma. Halo Maura, ada yang mau Oma sampaikan ke kamu. Ternyata Oma salah, Maura. Pangeran dan Putri ternyata belum putus hubungan. Tadinya Oma kira pertengkaran hebat itu membuat hubungan Pangeran dan Putri itu sudah berakhir. Itu sebabnya Oma berinisiatif untuk buru-buru pesan tiket untuk pulang ke Perth. Ya kan Maura udah bilang sama Oma. Kalau Putri sama Pangeran itu mustahil untuk putus, Oma. Karena cinta mereka itu begitu dalam. Jadi apa yang harus Oma lakukan, Maura? Kalau menurut Maura, kembali ke rencana awal, Oma. Oma harus mempersiapkan pernikahannya Putri sama Pangeran. Oma, Maura lagi agak sedikit pusing. Maura istirahat dulu ya. Maura nggak bisa kasih solusi. Atau saya ke apartemen Putri aja ya, dan menemui dia di sana. Tapi kalau saya ke sana, kemungkinan saya juga akan ketemu sama Vito. Saya males kalau harus ribut sama Vito, karena orang itu selalu nganggap saya yang harus bertanggung jawab atas kematian Lisa.
Saya benar-benar nggak bersalah. Tapi saya malah terjebak di dalam mimpi buruk ini. Mel, kita perlu bicara, sayang. Ibu ngerti kalau kamu lagi ngadepin masalah yang berat. Tapi kamu juga harus tahu, Mel, yang ngadepin masalah berat bukan cuma kamu, tapi semua orang. Ibu tuh cuma mau kamu bersikap lebih dewasa, Mel. Kamu tuh harus bisa ngeredam emosi kamu. Supaya masalah yang kamu hadapin itu nggak makin berat. Maafin aku ya, Bu. Aku udah berusaha coba cegah Tristan. Tapi dia nggak yakinin aku kalau misalnya semuanya bakal baik-baik aja, Bu. Aku percaya sama dia, bukan aku sayang sama dia. Jadi aku nggak mikir lagi, Bu. Ibu tuh masih nggak ngerti ya, Mel ya. Kenapa kamu nggak coba ngadepin Rizky tanpa emosi, sayang? Karena pada dasarnya Rizky itu kan bukan orang jahat. Ya, kekeliruannya Rizky itu cuma karena dipicu dia terlalu cinta sama kamu, sayang. Iya, kamu boleh benci sama caranya Rizky. Tapi tolong jangan benci orangnya. Karena ibu yakin Rizky tuh orang baik. Dia tuh nggak jahat.